Rahayu, rahayu, rahayu. Salam Nusantara dan salam persaudaraan. Selamat siang, ya. Kadang kinasi kula sedoyo. Ini semalam, ya, pas waktunya Senin Pahing ya. Di dalam Saraseyan itu ada satu perdebatan. Perdebatan tentang apa? Tentang ini, jenengan jangan gampang-gampang ngaku orang Putra. Orang Putra itu nggak gampang, karena di luar sana kalau kita mau jujur, sebenarnya orang Putra itu sedikit, yang banyak itu pelaku kunci. Nah itu maksudnya gimana gitu ya, saya diam aja ya, karena itu kan perdebatannya mereka. Saya paling nggak seneng terlalu banyak omong kalau di kalangan banyak orang begitu ya, karena nanti akan menimbulkan silih pendapat, karena semua orang itu kan punya pikolean sendiri-sendiri, punya paham sendiri-sendiri, punya views sendiri-sendiri atau pandangan sendiri-sendiri. Tapi kalau menurut saya pribadi dan pengalaman saya selama ini, ya, kalau ini pengalaman saya ya, menurut pengalaman saya pribadi, monggo jenengan nanti bisa saring apa yang saya bicarakan itu benar dan salahnya di mana, dan salah benernya itu di mana. Saya pikir memang benar, selama ini yang paling banyak itu adalah pelaku kunci. Pelaku kunci. Karena saya juga sering tanya sama kadang-kadang Putra Romo ya, termasuk kadang sepuh. Bukan saya ngetes ya. Kalau dibilang ngetes mungkin saya yang ngetes. Kalau dibilang nggak ngetes saya nggak ngetes ya. Saya sering tanya kok. Yang disebut Putra itu yang mananya sih? Terus yang disebut dengan Romo itu yang mananya? Banyak kok yang tidak bisa menjawab itu. Iya, jenengan sendiri gimana? Kalau jenengan tanya gitu, jenengan orang Putra, memang Putra itu yang mananya sih mas? Kulit dagingku dah, otot balung tulang sumsumku, apa itu yang disebut Putra? Putra itu ya itu loh Pak De, belegere Pak De, masa gitu? Bener itu orang Putra itu. Betul orang Putra itu yang itu. Kalau saya bilang enggak. Putra itu yang mana? Ya, bukan kulit dagingmu, otot balungmu, getih sumsummu, ulu rambutmu, bukan itu Putra itu. Karena jenengan kalau sudah ngomong seperti ini ya jenengan harus tahu. Ini ajaran Romo loh ya. Jenengan harus tahu mana sir, mana dat, mana sifat, mana wujud. Sir, dat, sifat dan wujud itu mempunyai ya tempat duduk ya sendiri-sendiri. Istilahnya makom ya. Mereka punya tempat duduk sendiri-sendiri. Salah satu contoh ada tak bukakan satu. Semuanya orang meyakini bahwa kulit dagingnya manusia itu terbuat dari tanah, manusia itu terbuat dari tanah ya. Karena memang kulit dagingnya manusia terbuat dari tanah lah, itu berarti tanah itu kan punya tempat duduk tersendiri di dalam diri kita ya. Menurut kitabnya kan begitu ya. Dan memang kenyataannya seperti itu. Makanya benar kalau orang-orang sesepuh sana leluhur itu ngomongnya seperti itu. Dalam hal ini kadang sepuh Putra ya. Jadi wong Putra itu gak gampang. Yang banyak itu adalah pelaku kunci. Nah itu loh. Nah pelaku kunci itu intro, pintu masuk supaya jenengan itu menjadi seorang Putra. Jadi pada saat jenengan itu masih menjadi pelaku kunci, belum tahu bener ya Putra itu sebenarnya yang mana? Rohku, sukmoku atau apa yang disebut dengan Putra itu kan jenengan nggak tahu persis. Ya saya nggak bisa bicara di sini ya. Saya bisa bicaranya kalau nanti jenengan mau telepon saya baru saya jelaskan sebenarnya Putra itu yang mana. Gitu. Asmorogoku ini Pak Agus ini yang disebut Putra. Ya. Kan enggak. Ya. Asmorogo itu asma titipane wong tuwa ya. Nama pemberian daripada orang tua kita, dan itu tidak bisa disebut Putra. Asmorogo ya Asmorogo, Putra beda lagi, Romo ya beda lagi.
termasuk sedulur empat jenengan, itu juga beda lagi. Kita punya ajaran itu real ya, iya, bukan ajaran khayalan. Jadi jenengan bisa renungkan. Mulai sekarang dari konten saya ini jenengan bisa renungkan. Iya bener ya Pak De ya. Sebenarnya kalau saya ngaku orang Putro, sebenarnya saya ini Putro yang bagaimana? Sedangkan hakikat daripada Putro itu sendiri saya nggak paham Pak De. Yang jadi Putro itu pikiran saya, hati saya, jiwa saya, nafsu saya, saudara empat saya, atau yang mana Pak De? Atau hidup saya? Apa rasa jati itu Pak De yang darahnya Putro Pak De? Ya, ngoten toh? Iya, kebanyakan begitu. Karena di luar sana yang banyak itu pelaku kunci. Belajar untuk mengetahui itu tadi dari kalimat Gusti Engkang Maha Suci kula nyuwun pangapura dumateng Gusti Engkang Maha Suci ya. Sirola datola sifatola, supaya kita tahu sirola datola sifatola itu yang kayak gimana. Sampai dengan adanya satrio sejati dan sejatine satrio. Ya, sing nyuwun wicaksana, sing nyuwun panguwasa, ya, sing nyuwun supaya ya adoh, tebih, dihindarkan, dijauhkan dari semua tumindak luput. Nah, itu yang banyak. Nah, mungkin jenengan berasumsi gini, kalau saya lihat ya, saya dengarkan, saya hayati, saya renungkan dari omongannya Pak De. Ini kok kayak ajarannya orang Islam Pak De ya. Banyak orang yang mengaku Islam tapi belum tentu mereka itu beriman. Loh iya, jenengan pikir jadi orang mukmin itu gampang. Kalau jadi orang Islam gampang. Cuma maca syahadat, sholat sudah. Memang menjadi orang mukmin itu gampang. Iya. Iya. Jadi orang muslimin itu gampang gitu katanya ya. Jadi orang Islam gampang, cukup baca syahadat. Ya, tapi jadi orang muslim ya. Ya, yang benar-benar menjadi umatnya Rasulullah itu nggak gampang. Ya. Kalau kita belajar menjadi orang Islam yang benar lah itu yang banyak. Tapi yang benar-benar sudah menjadi orang Islam bisa dihitung tangan. Benar nggak apa yang saya bicarakan? Ayo jangan renungkan sendiri. Berarti sama dengan apa yang Pak Dagus ucapkan barusan. Iya, sama dengan apa yang saya ucapkan barusan. Iya, jenengan pikir jadi Putro itu gampang. Putro yang kayak gimana jenengan? Iya. Jenengan sendiri lakune kunci juga nggak ngerti, nglakokno kunci sing yo apa yo gak ngerti. Iya. Jenengan cuma apal bacaane tok, rasane kunci sing yo apa, kuasane kunci sing yo apa, sampean ya nggak ngerti. Lah, lho kok gampang banget. Saya orang Putro Romo lah, ada kalimat orang ini mengingatkan saya sama Mbak Wanti yang dari Pasar Singosari. Ya Mbak ya, bener ya Mbak. Orang-orang Putro Romo. Nggak gampang jadi orang Putro Romo. Jangan pikir jadi Putro itu gampang. Iya bener. Ya ini banyak loh ya. Kadang sepuh itu kalau saya ngomong gitu mesti merendahkan diri. Enggak Pak De. Saya ini bukan orang Putro. Saya ini masih pelaku kunci. Nah iya. Beliaunya merendahkan dirinya dengan cara yang seperti itu. Nggak mengakui kalau dirinya itu sudah jumeneng Putro. Tapi malah mengakui bahwa saya ini masih pelaku kunci, bukan Putro. Karena saya sendiri belum tahu Putronya Romo itu yang kayak gimana. Asmonya saya sudah tahu, suaranya aja saya belum tahu, apalagi wujudnya. Nah, di sini saya nggak berani kalau saya itu mengaku orang Putro Romo. Apa kalau saya mengaku seorang Putro Romo, bukan orang ya. Dari sini saya tidak berani mengakui bahwa saya ini seorang Putro. Ya Putronya Romo tuh. Ya. Ini yang jenengan harus pahami dengan baik. Ya. Kalau dari konten-konten saya yang jenengan mau ngikuti, ya. Jangan kok kita bicara masalah Putro. Kita bicara masalah kunci itu aja loh, pelaku kunci. Memang kunci itu dijalankan apanya Pak De? Iya. Lah, kalau jenengan ngomong kayak begitu memang kunci itu di apa? Dipakai omong-omongan. Ya kan nggak bisa. Kunci kok dipakai omong-omongan, dipakai tetembangan, ya, terus dipakai apa? Unen-unenan tok kan nggak bisa.
Banyak juga yang ngomong katanya kunci itu bukan uni. Kunci itu rasane urip, kunci ku kuasane urip. Nah, bahas kunci tok itu. Jenengan mungkin untuk kadang wis kepala ini rasanya kayak pleng-pleng gitu. Mau diapakan gitu kunci. Setahu saya bacaannya ya seperti itu dan saya juga nggak ngerti yang dimaksud sirola itu ya apa. Yang dimaksud sifatola, datola itu yang gimana. Kulo sejati ini satrio, saya ini satrio sing ya apa loh. Banyak kan kadang nom yang kayak gitu. Kulo nyuwun wicaksono, kulo nyuwun panguwasa, yang tak minta itu panguwasa yang model bagaimana. Sampai sekarang loh Pak saya masih bingung lah. Itu aja jenengan masih bingung. Tapi jenengan sudah berani ngomong kalau jenengan itu seorang putro. Jenengan itu sudah putrone Romo, lo kan aneh. Gitu. Bener tuh apa yang saya bicarakan? Tapi untuk menjadi seorang putra itu kan memang sudah benar ya Pak Dea. Syaratnya ya memang harus menjadi seorang pelaku kunci. Iya, pelaku kunci itu masuknya kok. Jenengan mau jadi putra Romo, ya kalau jenengan nggak menjadi seorang pelaku kunci terus jenengan mau masuknya lewat mana? Semua kan ada jalan ya. Semua itu ada jalan. Ya. Ada sirotol mustaqimnya, ada jalan kebenaran dan hidupnya. Ada jalan kebenarannya, ada sirotol mustaqimnya, ono margi kasampurnannya. Ya, orang Jawa bilangnya kan margi kasampurnan, margi kautaman. Saudara kita yang Muslim katanya sirotol mustaqim, saudara kita yang Islam katanya, kan Kristen katanya jalan kebenaran. Ya. Untuk bisa memasuki sesuatu ya kita pasti ada caranya, ada pintunya. Dan untuk menjadi seorang putro, ya putro Romo, putro yang sebenarnya, ya putro sejati ya. Atau sejati ini putro, ya memang syaratnya harus menjalankan kunci. Jadi intinya saya harus tahu dulu ya Pak Dea kunci itu kayak gimana, cara menjalankannya kayak gimana. Sampai saya tahu longgone kunci itu ya apa, iya. Makanya kan dia ada istilah neng dan neng ya. Lakunya kunci lan longgone kunci ya, neng neng ya. Lakune kunci itu sama dengan lakune roso. Longgone kunci itu sama halnya dengan longgone roso. Nah jenengan harus tahu itu dulu. Sebenarnya longgone kunci itu nanti gitu. Kunci itu apa? Kalau itu aja jenengan masih bingung, masih nggak nalar, masih nggak nyambung, ya. Terus gimana jenengan bisa ketemu dengan yang namanya putro? Asmoro jenengan ini loh, gimana caranya bisa ketemu dengan putro? Kayak saudara jenengan yang satunya. Gimana Asmoro Goku bisa ketemu dengan gembala hidupku, Waduh? Lah, itu loh. Jenengan nggak ngerti jalannya. Ya. Selesaikan dulu kuncinya. Ya. Selesaikan dulu kuncinya. Ya. Sampai jenengan betul-betul tahu lakune kunci lan longgone kunci, lakune rasa lan longgone rasa. Ya. Rasane kunci lan longgoane kunci itu tadi. Lakune rasa lan longgone rasa Pak Kiai ya. Lakune kunci lan longgone kunci. Kalau itu sudah selesai, mungkin jenengan boleh bicara lagi masalah aku adalah seorang putra ya. Makanya dari dulu itu selalu ada ucapan kayak gitu ya Pak Dea. Ono apa-apa kunci, gak ono apa-apa kunci. Kunci ku kena digawe apa ae. Lakune putra iku mang gak oleh metu teko jerone kunci. Putra ku kudu ngerti karo kunci, kudu sok mahanani kunci. Soalnya kunci ku kena diarani kuncine urip. Macam-macam pokok bahasan di situ. Ya memang benar. Iya. Memang benar. Jenengan nggak usah ribut masalah putra itu kayak gimana. Selesaikan dulu bab masalah lakune kunci lan lunggune kunci jenengan. Itu dulu selesaikan. Ya. Baru jenengan bicara masalah putra. Ya. Kalau sedikit-sedikit saya putra Romo Pak. Saya ini seorang putra. Putra yang gimana jenengan? Itu. Ye, gitu ya.
Dari tadi Pak Di ngomongnya kunci aja. Terus putronya itu yang kayak gimana Pak Di pokok pembahasannya? Ya saya nggak mungkin berani bahas di sini. Ya tetap kalau jenengan mau tahu itu ya jenengan telepon saya aja. Nanti tak jelaskan. Sebenarnya putro itu ada di dalam mananya saya Pak Di. Tak jelaskan. Dan alasannya apa lah? Ini tidak menurut pendapat saya. Ya, ngikutin paugeran, ngikutin hukum, ngikutin wahyu-wahyu itu tadi. Bukan pendapat saya kalau itu. Ya nggak berani saya berpendapat seperti itu. Nah, yang harus ada, ibarat orang Islam mengikuti dalil hadis ijma' makiyah, bukan berdasarkan pendapat saya, pikiran saya. Oh nggak berani. Ngetok api. Ngetok? Apa itu? Bisa mana ngetok api? Ngetok itu apa? Motong. Oh enggak anu. Kalau jangan bicara masalah putro, nah itu. Tapi kalau masalah lakune kunci, lunggune kunci, ya sudah saya jelaskan seperti ini. Ya memang kenyataannya kan begitu gitu loh ya. Kayak apa dan bagaimana ya memang seperti itu. Oke. Kalau jenengan penasaran sebenarnya putro itu yang sebelah mana ya. Nanti di hashtag saya tak kasih nomor telepon. Jenengan bisa telepon saya, oke? Gimana ya? Sudah? Iya. Nanti itu sih. Iya. Ini saya lagi di rumahnya Eyang Wildo, ya. Sekalian juga bikin konten ini ya, menjelaskan tentang pelaku kunci dan seorang putro. Sampun nggih? Rahayu, rahayu, rahayu. Salam Nusantara dan salam persaudaraan.